Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hidayah rahimakumullah, syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa hadir untuk sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kultum dalam rangka menambah wawasan keislaman kita, sekaligus menambah mantapnya keimanan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, beberapa pertemuan sudah kami sampaikan terkait indikator orang iman dan takwa. Dan ini menjadi penting juga karena apa? Merupakan tolok ukur. Tolok ukur keimanan kita, kontrolnya di situ. Termasuk juga keberhasilan kita puasa kemarin menyandang predikat takwa. Bagaimana takwa itu bisa dilihat di dalam Quran. Beberapa pertemuan sudah kami sampaikan bahwa indikatornya salah satu dermawan. Kemudian mampu menahan marah, kemudian pemaaf, kemudian ketika melakukan satu kesalahan cirinya adalah ingat kepada Allah, lalu mohon ampun dan tidak meneruskan apa yang dilakukannya tadi. Kurang lebih seperti itu. Tapi dalam hal karakter, mental juga perlu untuk kita lihat. Di dalam firman Allah Quran surat 5 ayat, lupa ayatnya, itu disebutkan begini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, mayyartadda minkum antinihi, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, fasaufa ya'tillahu biqaumin, niscaya Allah akan turunkan, akan datangkan satu kaum, biqaumin yuhibbunahum, yang mereka itu cinta kepada Allah dan Allah pun cinta kepada mereka. Jadi kalau semua orang beriman ini banyak yang murtad, maka Allah akan turunkan satu kaum yang kaum itu cirinya adalah cinta kepada Allah dan Allah cinta kepadanya. Nah, kalau kita bilang cinta, saling mencintai, saling meridhoi, itu posisi kedudukannya berada pada waliullah, kekasih Allah. Nah, bagaimana supaya kita bisa dicintai oleh Allah? Itu bisa kita peroleh dalam Quran surat 3 ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha, katakan Muhammad, jika kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Ikuti Rasulullah. Diikuti bukan sebagai laki-lakinya, bukan sebagai basarnya, tetapi diikuti sebagai Rasulnya. Nah, artinya kalau kita ingin dicintai Allah, ikuti model keagamannya Rasulullah. Itu sudah dibuka oleh Allah rahasianya. Kalau kita sudah seperti itu, maka Allah akan cinta kepada kita. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum. Niscaya Allah akan cinta kepada kamu dan akan mengampuni dosa-dosa. Ini yang diberitahukan kepada kita oleh Allah
dalam rangka untuk mencapai cinta dan ampunan Allah, ikuti Rasulullah. Hadirin rahimakumullah. Kembali kepada masalah semula tadi, bahwa karakter yang diturunkan oleh Allah tadi, suatu kaum yang kaum itu cinta kepada Allah, Allah pun cinta kepada mereka. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim. Oh, masih belum ya? Tadi ada kekeliruan sedikit. Jadi setelah cinta mencintai tadi, lalu sifatnya itu azillatin alal mukminina aizzatin alal kafirina. Ya. Keras tegas terhadap orang kafir, lemah lembut terhadap orang-orang beriman. Azillatin alal mukminin, lemah lembut terhadap orang beriman, keras tegas terhadap orang kafir. Dan ini sikapnya begitu. Bukan sebaliknya, kalau kita dengan orang kafir lembek, takut karena arah pangkat gitu. Nah, karena melihatnya pangkatnya ada pangkat keduniaan. Tapi Allah sudah mengatakan bahwa orang mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Dan ini juga sikap mental. Jadi kalau kita ilhami semua karakter kita dengan Quran, merdeka kita. Ya, luar biasa. Jadi cirinya kasih sayang kepada Allah, cinta mencintai, kemudian lemah lembut terhadap orang beriman, keras tegas terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah. Berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Zalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah Maha luas pemberiannya. Ini salah satu ciri ketakwaan keimanan itu seperti itu. Ya. Nah, berjihad itu bagaimana? Apa yang dijihadi? Yang dijihadi ini adalah Islam itu sendiri. Supaya Islam bisa jaya itu bagaimana? Nah, bagaimana kalau kita belum mengenal Islam? Nah, studinya ada di studi Islam. Studi Islam itu kalau dalam dunia kampus itu modelnya kan ada dua, yang sering saya sampaikan juga. Yang pertama modelnya dalam studi Islam itu dengan metode normatif, artinya mempelajari agama Islam itu dari sumber teks ajaran Islam itu, yaitu Quran dan Sunnah. Karena Rasulullah sudah berpesan kepada kita, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnata rasulillah. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Jika kamu berpegang pada keduanya, niscaya kamu tidak akan tersesat abadan selamanya. Sehingga para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yaitu kitaballahi wa sunnata rasulillah. Jadi kalau kemudian di dunia kampus itu menyatakan bahwa untuk mempelajari Islam itu melalui Quran dan As-Sunnah, sudah benar. Kalau kita pelajari itu, maka akan kita temukan tiga ajaran besar. Pertama adalah masalah akidah. Masalah akidah ini bicara masalah keimanan. Keimanannya harus tauhid. Lawannya tauhid adalah syirik. Nah, itu dirinci panjang lebar. Kemudian yang kedua adalah masalah syariah. Syariah ini mengatur hubungan manusia dengan Allah. Yang kedua mengatur hubungan manusia dengan manusia. Kedua unsur ini adalah Islam. Cuma kalau di negeri kita itu yang hubungan manusia dengan manusia itu masih dipilih-pilih. Oh, yang ini tidak, yang itu oke. Masih dipilih. Salah satu contoh misalnya yang dipakai hubungan manusia dengan manusia masalah zakat. Nah, kemudian didirikan BAS. Itu karena mengimani itu, tapi yang lain ditolak. Nah, itu sebenarnya kalau dalam ilmu akidah itu sebenarnya yang mengkufuri sebagian isi kitab
iman kepada sebagian isi kitab. Ya, itu kondisi kita. Nah, kemudian yang lain-lainnya ditolak. Itu memang fakta karena negeri kita tidak menggunakan aturan Islam. Tapi paling tidak kita mengerti, oh seperti itu sebenarnya. Yang kemudian yang nomor 3 adalah masalah akhlak. Bagaimana akhlak kita kepada Allah, bagaimana akhlak kita kepada Rasul, bagaimana akhlak kita kepada sesama manusia, bagaimana akhlak kita kepada non-muslim, bagaimana akhlak kita kepada sesama muslim, bagaimana akhlak kita kepada flora dan fauna, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu diatur. Ya ini yang akan kita perjuangkan sebenarnya. Jihad itu apa? Jihad ya itu. Sehingga orang itu ketika menjadi pemimpin itu sesuai dengan paham keagamaannya. Karena orang melakukan aktivitas keagamaan itu tergantung daripada paham keagamaannya itu. Kita ambil contoh Pondok Al Zaitun. Pondok Al Zaitun itu menganggap kalau bukan kelompoknya dianggap kafir. Karena dianggap kafir hartanya menjadi halal. Boleh dirampok, boleh diintit, boleh di macam-macam, pokoknya bisa boleh diambil. Dan itu tidak main-main, karena dia juga menggunakan ayatnya 6 sebenarnya, ayat suratnya saya lupa itu. Ayatnya 6 artinya harta yang diambil dari orang kafir itu dianggap sebagai harta fake. Harta fake itu adalah harta yang diperoleh dari orang kafir tidak melalui peperangan. Tapi kalau melalui peperangan disebut harta ghanimah. Nah, bagaimana kalau kita dihadapkan seperti itu? Apakah kita bisa memberikan satu penjelasan atau bisa menjawab apa yang dipahamkan itu? Dia bawa Quran. Nah, maka setelah saya lihat itu sebenarnya dia tidak bisa memahami makna kafir. Karena kafir itu ada 2. Kafir harbi, kafir yang boleh diperangi, dan kafir zimmi. Kafir zimmi ini adalah kafir yang hak-haknya sama dengan kaum muslimin lainnya. Karena kafir ini pasif. Nah mereka tidak peduli, pokoknya kafir sudah sikat. Ini kan bahaya. Ya. Makanya yang dijihad itu tadi seperti itu. Islamnya kayak apa? Lah Islam ini tidak saklek gitu nih. Karena hukum-hukum dalam Islam itu lentur. Lawang babi aja tidak boleh dimakan, bisa boleh kok. Kalau kondisi terpaksa. Orang mencuri harus dipotong tangannya, ya bisa juga tidak. Tergantung konteksnya. Kalau mereka profesional, potong tangannya itu. Tapi kalau mencurinya karena paceklik, persoalannya jadi beda. Itu lenturnya di situ. Kita diperintahkan untuk poso, tapi dalam kondisi sakit, dalam bepergian boleh tidak puasa, lentur. Ya, yang seperti ini juga perlu untuk kita pahami bagaimana Islam itu. Nah inilah nanti diperjuangkan, sehingga ketika orang itu menjadi pemimpin, dia akan memperjuangkan paham Islamnya itu. Rata-rata seperti itu. Maka ketika pahamnya hanya syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji, ya sudah selesai. Tidak ada lain-lain, hubungan tidak ada. Bagaimana ketika terjadi pemilu, bagaimana terjadi pilkada, itu Islam sudah mengatur semuanya. Kalau mereka memahami Islam secara kafah, dia akan gunakan Quran itu sebagai acuan. Nah, ini, ya. Nah, ketika memperjuangkan Islam itu dalam konteks yang saya sampaikan tadi, cirinya orang-orang iman tadi adalah berjuang di jalan Allah, tidak takut ada celaan orang yang suka mencela. Nah karakter seperti ini tidak muncul. Biasanya kalau sudah dicemooh, udah kendor. Ngono ngarai mati sangit, udah grogi. Yang seharusnya mati syahid dalam berjuang itu. Karena Allah sudah mengatakan jangan kamu menyangka bahwa orang yang mati di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup. Bahkan mereka mendapat rezeki.
Quran surat 3 ayat 169. Ya. Jadi gambaran-gambaran ketakwaan, keimanan itu kalau kita pelajari terus karakter-karakter orang beriman, ciri-ciri orang beriman, keimanan kita semakin mantap, semakin mantap. Saya dulu doktrin yang disampaikan kepada saya hampir seperti ini. Dikumpulkan ayat-ayat yang kriteria orang-orang iman takwa. Cocok enggak dengan apa yang kita lakukan? Nah, ketika enggak cocok, kita paksakan supaya sesuai dengan kemauan Allah. Baru nanti berubah. Makanya baca Quran itu tidak sekedar hanya dibaca, tapi dipahami. Kalau kita baca Quran hanya bahasa Arabnya saja, paling yang ada di otak kita adalah nanti dapat pahala. 1 huruf diberi balas 10 kebaikan. Kalau kita sak Quran berang huruf itu, kira-kira begitu ya. Jadi harapan yang kami harapkan di dalam kultum ini adalah mengingatkan kembali kepada kita bagaimana seharusnya orang-orang yang beriman takwa bersikap dan bermental. Kayak apa? Lihatlah dalam Quran, bacalah Quran. Ya, paling tidak kalau kita baca Quran sehari sak lempir, lumayan. Sak maknanya ya, sak terjemahnya. Padahal terjemah itu sendiri juga belum tentu seperti itu maksudnya. Contoh misalnya, fawailul lil ladzina yaktubuna bi aydihim. Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangannya. Padahal kalau kita lihat bahasanya seperti itu, berarti kita nulis tidak boleh. Kalau kita pelajari dalam ilmu tafsir, yang dimaksud itu adalah orang itu mengganti isi yang ada di dalam kitab itu. Lalu disampaikan kepada masyarakat, hadza min indillah, ini dari sisi Allah. Nah, ini kan jadi beda. Ya, tapi paling tidak pesan saya dalam rangka meningkatkan keimanan kita identifikasi Quran yang isinya menerangkan ciri-ciri orang beriman. Kalau perlu dihafal, bisa untuk bahan ngomong. Sebenarnya kalau kita kepingin bisa ngomong itu sebenarnya banyak hafalan itu udah bagus. Satu ayat, 2 ayat kita kupas, kita lihat dalam Quran tafsirnya kayak apa, maksudnya kayak apa, sudah bisa ngomong. Kita dakwah di mana saja bisa. Ya, saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.